Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan pembahasan soal untuk latihan persiapan SAS semester ganjil. Ya. Baik, kita akan mulai dari nomor 1. Berikut ini yang merupakan persamaan linear dua variabel adalah, nah, di sini ada kata dua variabel. Maka kita lihat persamaan yang memiliki dua variabel, ya. Nah, yang A itu 10Y min 4 sama dengan 11Y min 6. Nah, di sini variabelnya itu adalah Y dan Y. Walaupun di sini ada dua Y-nya, tapi ini termasuk satu variabel, ya. Berarti yang nomor 1 salah. Nomor 1B, 5X plus 2 sama dengan 3Y min 11. Nah, di sini dua variabel yaitu X dan Y. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang B karena memiliki dua variabel. Kenapa C dan D salah? Yang C variabelnya sama. Nah, walaupun ada dua tapi sama. Yang D itu hanya ada satu variabelnya. Jadi yang tepat adalah yang B. Nomor 2, nilai P yang memiliki persamaan 3P min Q sama dengan 5 dan 2P plus 5Q sama dengan 9. Maka kita gunakan metode boleh eliminasi atau boleh substitusi, silakan ya. Nah, Bapak mencontohkan di sini adalah metodenya metode eliminasi sama dengan 9. Nah, kalau metode eliminasi mana dulu yang akan kita hilangkan? Nah, karena di sini yang dicari P, maka kita samakan dulu koefisien Q-nya. Nah, yang atas kita kali berapa? Yang atas kita kali 5. Ya, yang bawah kita kali itu minus 1. Karena di sini koefisiennya minus 1 yang Q. Kemudian, ya kalikan yang atas. 3 kali 5, 15P. Kemudian min Q kali 5 berarti min 5Q. 5 kali 5 yaitu plus 25. Yang bawah sekarang. 2 kali min 1 berarti min 2P. Kemudian 5 kali min 1 berarti min 5Q. Kemudian 9 kali min 1 sama dengan negatif 9. Nah, kemudian kita kurangkan ya. Karena biar nanti hasilnya ini habis. Min 5Q dikurangi min 5. Jadi min 5Q, min 5 dikurangi min 5. Nah, min ketemu min kan jadi plus. Jadi negatif 5 tambah 5 itu hasilnya 0 habis. Maka di sini dikurangi. Nah, sekarang 15 dikurangi min 2, berarti 15 dikurangi negatif 2. Nah, min ketemu min jadi plus. Jadi 15 tambah 2, yaitu 17. Berarti di sini 17P sama dengan 25 dikurangi min 9. Berarti plus 34. Ya, jadi P sama dengan 34 dibagi 17. Maka P-nya adalah 2. Ketemu P-nya 2. Berarti jawabannya adalah 2. Ya, jawabannya 2. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3. Nah, nilai N yang memenuhi persamaan 7M min 2N sama dengan 26 dan 5M plus N sama dengan 21. Nah, ini cari nilai N-nya. Sama caranya kayak tadi ya. Jadi 7M dikurangi 2N sama dengan 26. Kemudian 5M ditambah N sama dengan 21. Ya. Nah, kemudian kita eliminasikan. Karena di sini yang dicari adalah N, maka M-nya kita samakan. Yang atas kita kalikan 5, yang bawah kita kalikan 7. Jadi dilihat dari koefisiennya. Ya. Koefisien yang bawah M-nya kalikan dengan atas, koefisien M yang atas kalikan dengan bawah. Sehingga di sini persamaan menjadi 7 kali 5 berarti 35M. Kemudian min 2 kali 5 min 10N sama dengan 26 kita kali 6 kali 5 ya. Berarti 130 ya. Ya. Kemudian yang bawah juga sama. 7 kali 5 35M plus 7 kali N 7N plus 147. Nah, kemudian kita kurangi ya. Nah, kita kurangi, berarti yang atas itu ada negatif 17N. Sebenarnya sekarang yang bawah. Berarti 130 dikurang 147. Berarti di sini kita kurangi dapat berapa?
Ya, di sini berarti kita 120, oh 26, 21. Oke, 7 kali 5, 35. 7 kali N itu 7N, terus 7 kali 1, 7, 7 kali 14 ya. 26 kali 5, 6 kali 5, 30. Oke, berarti di sini 47, 17 ya. Berarti minus 17 ya. Negatif 17. Nah, kemudian negatif 17. 107. Ya, betul, negatif 17. Kemudian N sama dengan negatif 17 dibagi negatif 17. Ya kan? Berarti min bagi min hasilnya plus. Jadi 17 bagi 17 hasilnya 1. Sehingga N-nya adalah 1. Kemudian yang bawah nomor 4. Himpunan penyesuaian dari X min 2Y sama dengan 6. Dan 5X plus 3Y sama dengan 43. Ini juga sama caranya kita eliminasikan. Jadi X min 2Y sama dengan 6. Kemudian 5X plus 3Y sama dengan 43. Ya. Misalkan kita X-nya dulu kita cari, yang atas kita kali 5, yang bawah kita kali 1. Maka yang atas jadi 5X min 10Y sama dengan 30. Yang bawah 5X plus 3Y sama dengan 43. Nah, kita kurangi biar hasilnya 0. 5 kali 5 kan habis 0. Jadi ini min 10 dikurangi 3 berarti min 13 Y. Ini sama dengan min 13 juga. Jadi Y-nya sama dengan plus 1. Jadi min 13 dibagi min 13 sama dengan 1. Nah, jika Y-nya ketemu 1, maka X-nya juga kita bisa ketemukannya itu mensubstitusi nilai Y ke persamaan X min 2Y sama dengan 6. Jadi X sama dengan X min 2 kali Y-nya ganti 1 sama dengan 6. Berarti X ini jadi min 2 sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 6 plus 2. Ya. Berarti X-nya sama dengan 8. Ketemu ya. Berarti X-nya jadi himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 8, Y-nya adalah negatif. Maaf, Y-nya adalah positif 1. Ya. Jadi jawabannya 8,1. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 4. Kita lanjut sama soal nomor 5 sekarang. Dua bilangan berjumlah 90 dan selisih kedua bilangan tersebut sama dengan dua bilangan berjumlah 90. Bilangan tersebut selisih kedua bilangan tersebut sama dengan di sini Bapak kurang ya ininya ya. Kurang soal angkanya. Oke. Nanti nomor 5 dilewat dulu saja. Atau nanti Bapak ganti dulu. Sebentar. Oke, berarti oke, misalkan selisihnya di sini saya selisihnya kurang 40 ya. Jadi selisihnya ini selisihnya misalkan 40. Jadi dua bilangan berjumlah 90 dan selisih kedua bilangan tersebut sama dengan 40 selisihnya. Maka hasil kali dua bilangan tersebut adalah berarti kita pakai persamaan di sini. Ini X plus Y itu sama dengan 90. Ya, X plus Y itu sama dengan 90. Kemudian X dikurangi Y itu sama dengan 40. Ya, 90, 40 berarti kita kurangi saja. Ya, berarti X kurangi X habis. Jadi Y ketemu min Y berarti di sini 2Y sama dengan ini 50. Maka Y-nya sama dengan 50 dibagi 2 yaitu 25. Nah, ketemu Y-nya 25. Sekarang yang satu lagi. Jadi X plus Y itu kan 90. Jika Y-nya tadi 25, maka X-nya adalah, jadi X sama dengan 90 dikurang 25. Maka X-nya adalah 65.
Ya. Nah, jika X sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu, maka tinggal kita kalikan. Kan yang dicari adalah hasil dua bilangan. Ya. Berarti X dikali Y itu sama dengan X-nya 65, Y-nya 25. Jadi dikali 25. Nah, kita kalikan. 65 kita kalikan 25. 5 kali 5, 25. Kemudian 33, 2. 5 kali 2, 10. 9. Jadi 5, 2, 1225. Jadi jawabannya 1225. Nah, ini hiraukan jawaban yang ini ya, pilihan yang ini ya. Karena ini Bapak selisihnya di sini barusan Bapak tentukan yaitu 40. Ya. Jadi cara mencarinya jika ada soal seperti ini adalah buat dulu persamaannya, SPLDP-nya, kemudian diselesaikan dengan menggunakan eliminasi, metode eliminasi ya. Setelah itu baru dicari perkalian dari masing-masing bilangan tersebut. Ya, dua buah bilangan itu dikalikan. Oke, kemudian soal berikutnya, soal nomor 6. Harga 10 mangga dan 7 pepaya adalah 256.000. Sedangkan harga 4 mangga dan 11 pepaya adalah 438.000. Jika mangga disimbolkan dengan M dan pepaya disimbolkan dengan P, maka model matematika yang tepat adalah, nah di sini kalau di sini mangga itu M, ya berarti kita tulis di sini ya mangga itu misalnya M, pepaya itu adalah P. Nah, maka ya di sini pepaya disimbolkan P, maka model matematika yang tepat adalah oh di sini S ya, berarti ya udah S aja ya, ikutin yang dipilih jawaban. Misalkan ini pepayanya S. Oke, maka jawabannya adalah, nah di sini 10 mangga berarti kan di sini 10 M ditambah gitu kan. 7 pepaya berarti 7S itu sama dengan harganya Rp256.000. Selanjutnya 4 mangga berarti 4M ditambah dengan 11 pepaya berarti 11S sama dengan 438.000. Nah, ini adalah model matematikanya. Nah, kita lihat jawaban yang mana yang tepat. Yang A itu kurang tepat ya. Yang B pun juga itu kurang tepat. Nah, coba kita lihat yang C. Nah, yang C itu 10M plus 7S sama dengan 40.000, 4M plus 11. Nah, berarti yang tepat itu adalah yang C. Ya, yang benar yang C. Jadi membuat model itu seperti ini ya anak-anak ya, buat modelnya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini garis lurus AE disebut apa AE ini? Nah, ingat di sini kalau Bapak kasih tahu kalau misalkan garis FB, nah FB ini kemudian FE itu namanya jari-jari ya. Kemudian kalau CF, nah ini namanya adalah apotema ya. AB yang ini itu namanya tali busur ya. Kalau garis AE itu adalah diameter ya, karena dia adalah garis yang melintas ya atau yang melintang dari ujung lingkaran ini sampai ujung lagi melalui titik pusat. Nah, ini titik pusat. Itu namanya diameter ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Nah, pada gambar tersebut garis FC disebut apa? Nah, tadi udah dibahas di atas, FC itu adalah apotema. Ya, jadi apotema. Kalau misalkan yang Bapak arsir ini namanya tembereng ya, tembereng. Kemudian yang Bapak arsir yang paling bawah ini namanya juring. Jadi sebuah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari itu namanya juring. Ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sebuah seperempat lingkaran ya, dan satu buah persegi. Maka luas daerah yang tidak diarsir. Berarti yang ditanya adalah berapakah yang tidak diarsir yang ini. Kira-kira berapa?
Nah, berarti mencari luas daerah yang tidak diarsir itu adalah pertama luas persegi, ya kan? Persegi dikurangi dengan luas berapa lingkaran itu? Yaitu 1/4 lingkaran, ya. Berarti kita cari dulu satu-satu. Nah, luas persegi apa? Luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, sekarang luas 1/4 lingkaran berarti 1/4, karena di sini jari-jarinya kelipatan 7, maka kita gunakan V-nya adalah 22/7. Berarti 1/4 kali Pi kali R kuadrat. Maka kita masukin 7 kali 7, kemudian dikurang 1/4 kali 22/7 kali 7 kali 7. Kemudian kita di sini coret-coret, ya kan? Tinggal 22 dibagi 4 berarti 11, yang atas bawahnya tinggal 2. Ya. Kemudian tinggal 7 kali 7 berarti 49 dikurang dengan 77 dibagi 2. Ya. Nah, 77 kita bagi 2. Ya, 77 kita bagi 2. Berarti 3, 6, 17. Berarti dapat 8, 16, sisa 1. Berarti 38,5. 38,5. Nah, 38,5 ini adalah luas 1/4 lingkaran. Nah, kita akan mencarinya luas yang tidak diarsir, berarti 49 dikurangi 38,5. Ya, yaitu berapa? Nah, kita lihat ini lihat dikurang ke bawah, susun ke bawah. Ini 0. Jadi 10 diambil 5, 0, ya kan? Berarti sisa di sini 10 ambil 5, 5 ya, bukan 0 ya, 5. Kemudian 8, 0. Kemudian jadi 10 ya. Jadi sini jawabannya adalah 10,5 cm persegi. Ini adalah yang tidak diarsir. Jadi langkah pertama, cari dulu luas persegi berapa, kemudian cari luas 1/4 lingkaran berapa. Nah, setelah ketemu, baru dikurangi luas persegi, dikurangi luas 1/4 lingkaran. Nah, jadi jawabannya 10,5 cm. Berarti yang A. Baik, kita lanjutkan soal nomor 10. Nah, diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jari 21 cm dan besar sudut pusatnya 60 cm. Nah, maka panjang unsur AB adalah, berarti kalau digambarkan seperti ini, misalkan ini titik pusat, nah dicari di sini adalah luas curing, misalnya ini curing. Nah, misalkan di sini 60 derajat. Berarti misalkan di sini O, misalkan ini A, di sini B. Jari-jarinya 21. Maka berapakah luas curing? Maka luas curing itu rumusnya adalah sudut pusat dibagi dengan sudut lingkaran, sudut penuh lingkaran dikali dengan luas lingkaran, Nah, sudut pusatnya 60, sudut lingkarannya 360 derajat dikali luas lingkaran, berarti Pi-nya kita pakai 22/7 karena kelipatan 7 jari-jari. Dikali 21 kali 21. 60 dengan 360 itu disederhanakan. Jadi apa? 1/6 kali 7 dengan 21 itu dapat 3. Ya. Dikali 22 dikali 3 kali 21. Nah, tinggal kita kalikan. Nah, sekarang 22 dibagi 6 ini sebenarnya bisa disederhanakan. Dapat 11. Ini dapat 3. Nah, 3 dengan 3 ini kan dicoret. Tinggal tersisa 11 kali 21. Nah, kita kalikan 21 kali 11. 21 ini 21. Jadi 1, 3, 2, 3, 1. Jadi jawabannya yang A. Ya, tepat yang A. Kemudian yang nomor 11 ini juga sama. Nah, kalau ini adalah mencari panjang busurnya. Ya, misalkan ini lingkaran, bisa titik pusat, nah juring. Nah, ini berarti 60 derajat, maka ini panjang busur ini berapa panjang busur? Kalau tadi kan isinya, yang luas curing ini bahasa panjang busur, maka mencari panjang busur itu rumusnya adalah
Sama tadi sudut pusat dulu, berarti di sini sudut pusatnya 60 derajat, dibagi 360, dikali rumus panjang keliling. Ya, kalau panjang busur itu keliling lingkaran, kalau luas curing itu luas lingkaran. Berarti cari keliling lingkaran. Berapa keliling lingkarannya? Nah, berarti kita pakai rumus 2 kali 22/7 dikali 21. Nah, tinju sama yang jadi 1/6 disederhanakan 60 dengan 360. Kemudian 7 dengan 21 jadi dapat dari 3. Ya. Nah, tinggal 2 kali 3, 6 kali 22. Nah, 6-nya coret. Yang tersisa adalah 1 kali 22, yaitu 22 cm. Berarti jawabannya yang B. Begitu ya anak-anak ya. Jadi kalau mencari luas curing, itu kita hubungannya dengan luas lingkaran. Tapi kalau panjang busur itu dengan keliling lingkaran. Ya, yang digunakan. Baik, kita lanjutkan soal nomor 12. Sebuah lingkaran memiliki panjang jari-jari 10, maka keliling lingkaran tersebut adalah jari-jarinya ada di sini jari-jari 10 cm keliling. Nah, mencari keliling lingkaran rumusnya adalah 2 kali pi kali r. Berarti 2 kali 3,14 karena di sini jari-jarinya 10 bukan kelipatan 7, maka kali 10. Sehingga di sini jadinya 2 dikali 31,4. Maka hasilnya 62,8 cm. Maka jawabannya yang B. Kemudian nomor 13. Sebuah lingkaran memiliki panjang jari-jari 50 cm, maka luas lingkaran tersebut adalah di sini sebuah lingkaran berarti luas lingkaran itu rumusnya pi kali r kuadrat. Berarti kita gunakan 3,14 dikali 22 dikali 15 dikali 15. Berarti 3,14 kali 15 kan 225. Ya. Tinggal kita kalikan, berarti 225 tinggal 3,14 kita kali. 4 kali 5, 20, bawah 2. 4 kali 8, 10, bawah 1. 9, 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. 1 kali 2. 5 kali 3, 15. Bawah 1, 7. 3 kali 2, 6. 0,5. Kemudian 5 tambah 2, 7. 9 tambah 7, 16. Bawah 1. 0, bawah 1, 7. Di belakang koma berapa angka? Ada 2. 1, 2. Jadi 706,5. Ya, jawabannya yang C. Oke. Kemudian jumlah rusuk pada bangun kubus adalah, jumlah rusuk. Kubus yang kayak gini gambarnya. Nah, ini kubus. Yang namanya rusuk itu berarti yang garis-garisnya ini namanya rusuk. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, berarti ada 12 buah rusuk kubus. Balok pun juga sama ya. Jumlah rusuknya adalah 12. Lanjut soal 15. Sebuah balok memiliki ukuran panjang 8,5, lebar 5,2 cm dan tingginya 6 cm. Pertanyaan luas permukaan. Nah, luas permukaan balok itu rumusnya adalah 2 kali P kali L ditambah dengan P kali T ditambah dengan L kali T. Nah, kita masukin satu-satu angkanya. Ulang lagi ya. Oke, kita masukin satu-satu. Jadi di sini sama dengan di sini 2 kali panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya 8,5. Lebarnya berapa? 5,2. Ditambah panjangnya 8,5 dikali tingginya 6. Satu lagi, berarti lebarnya 5,2. 5,2 dikali tingginya 6. Nah, seperti itu ya. Nanti kita kalikan 8,5 ya dikali dengan 8,5 dikali dengan 5,2 itu sama dengan berapa? 40. 8,5 dikali 5,2 itu adalah 2 kali 44,2. Gitu ya. Oke, kemudian ditambah 5
8,5 itu dikalikan dengan 6, itu 51. Kemudian ditambah dengan 5,2 dikali dengan 6, itu adalah 31,2. Ya. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan. Ya. Ya, ulang lagi ya, 8,5 kali 5,2 kan 44,2. Ya. Kemudian dikali dengan 8,5 kali 6. Ya, 8,5 kita kali 6 berarti 51. Kemudian 5,2 kali 6 itu 31,2. Nah, kita jumlahkan 31,2 ya. 31,2 kita jumlahkan dengan 51 ditambah dengan 44,2 itu adalah 126,4. Nah, 126,4. Nah, ini kita kalikan dengan 2. Ya, berarti jawabannya di sini adalah 252,8 cm persegi. Ya, 252 ya, 252,8 cm. Nah, berarti di sini jawabannya tidak ada ya. Nah, berarti Bapak belum ini ya. Ada kekeliruan di sini option ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nomor 16. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm, maka volume. Nah, volume kubus itu rumusnya adalah S kali S kali S atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Berarti 18 kali 18 kali 18. Berarti sebanyak 3 kali ya. Karena volume kubus itu rumus rusuknya R kali R kali R kali R ya. Jadi R-nya sebanyak 3 kali. Maka jawabannya adalah 5.832 cm persegi. Ya, 5.832 cm kubik ya, karena di sini ada pangkat 3. Berarti jawabannya adalah yang option D ya, 5.832. Kemudian nomor 17. Sebuah tabung memiliki jari-jari alas 10 cm 20 cm. Luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung itu rumusnya adalah 2 kali Pi kali R dikali R ditambah T. Kita masukin angkanya, berarti 2 kali di sini 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Kemudian dikali 10 dikali dengan 10 ditambah 2, 20. Ya. Jadi di sini 6,28 dikali 10 dikali 30 karena 10 tambah 20 kan 30. Sehingga di sini 6,28 dikali 300 ya. 6,28 kita kalikan dengan 300 berarti komanya 2. Maka di sini jawabannya adalah 1884 cm persegi. Ya, karena hasil perkalian dari 6,28 dikali 300. Karena di sini belakang 2 angka, ya udah nolnya tinggal coret, tinggal 628 kali 3. Maka jawabannya adalah 1888,4. Gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 18. Bayangan titik W 9, negatif jika direfleksikan terhadap sebuah X. Nah, kita seperti ini anak-anak. Nah, ini misalkan sebuah titik koordinat ya. 9,-3 berarti kan di sini X-nya positif ya. Ya. Berarti X-nya positif di angka 9. Misalkan ini 9,3 berarti kan di bawah. Misalkan ini adalah -3. Ini -3, misalkan ini 9. Misalkan ini titiknya. Maka dia direfleksikan atau dicerminkan. Direfleksi itu adalah cerminkan. Cermin ya, dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, sumbu X kan ini. Maka ini jadi ke X, berarti dia adanya di atas di sini. Nah, X yang tidak berubah, yang berubah adalah Y. Y-nya menjadi positif. Ya, jadi di sini 9, positif 3. Berarti jawabannya yang A. Ya, jadi W aksen itu artinya W bayangan. W bayangannya adalah 9,3. Ya. Nomor 19. Bayangan titik 10,8 jika direfleksi terhadap sumbu Y. Nah, ini terhadap sumbu Y. Kan Y. 10,8. Misalkan di sini 10, misalkan di atasnya di sini 8. Ini 10,8 misalkan. Kemudian dia direfleksikan terhadap sumbu Y. Berarti ini refleksinya yang garis tegak nih. Ini dalam sumbu Y. Maka dia bayangan adanya di sini. Ya kan di sini. Di mana nilainya? Di negatif 10. Ya, Y-nya tetap. Berarti jawabannya adalah
Q aksen itu adalah negatif 10,8. Jawabannya yang A. Dan nomor 30, bayangan titik D jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, maka di sini D 9,4 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 5, maka D aksennya adalah 2 kali H, rumusnya H-nya itu adalah 5, berarti 2 kali 5, dikurangi X, X-nya 9, Y-nya tetap. Yang nggak berubah. Berarti D aksennya adalah 10 dikurangi 9,4. Maka D aksen jawaban akhirnya adalah 1,4. Jadi jawabannya adalah yang A, 1,4. Oke, berikutnya soal nomor 21 ini. Nah, ini dikecilin dulu biar tidak terpotong. Nah, ya. Jahit membeli 12 coklat dan 5 permen di koperasi sekolah dengan 1 lembar uang pecahan 50 ribuan. Dia mendapat kembalian sebesar 12 ribu. Nala membeli 2 coklat dan 3 permen sejenis di tempat yang sama, itu di koperasi. Dengan satuan lembar uang pecahan 20 ribu, ia mendapatkan kembalian 4 ribu. Maka kita di sini langkah pertama adalah berdasarkan stimulus tersebut, jika harga satu coklat sama dengan C dan harga satu permen sama dengan D, jadi coklat itu misalkan C, permennya D, maka persamaan yang benar yang mana model matematikanya. Nah, berarti kita cari dulu sini besar uang belanja, ya, belanja Jahit. Ya, berarti Jahit itu tadi uangnya 50 ribu satu. Berarti 50 ribu kita kurangi dengan berapa di sini? 12 ribu. Ya kan kembaliannya 12 ribu. Maka yang dijual atau yang dibayarkan itu adalah 38 ribu rupiah. Nah, sekarang besar uang nala. Nah, uang nala ini di sini tadi satu lembar 20 ribu, berarti 20 ribu kita kurangi dengan belanjanya dikembaliin 4.000, berarti kurang 4.000. Nah, maka di sini 16.000 ya. 20.000 16.000. Maka kita masukin model matematikanya. Jika coklat misalnya adalah di soal itu adalah C, kemudian dan harga permen itu harganya adalah permen itu misalkan di sini adalah D, maka yang benar adalah 12 coklat, ya kan, 12C ditambah 5D itu harganya tadi berapa Jahit? 38.000 menghabiskan 83.000. Kemudian yang kedua itu adalah 2 coklat, berarti 2C ditambah 3D itu sama dengan 20.000. Ya. Nah, tadi kembaliannya adalah 4.000, berarti bukan 20.000 kan? Kan 20.000 bukan 16 dikurangi 4.000 berarti 16.000. Nah, ini 16.000. Berarti yang tepat yang mana? Kita cek ya. 12C tambah 5D 38.000. 2C tambah 3D itu 16.000. Berarti jawabannya yang B. Ya, itu seperti itu mencari model ya. Jika soalnya cerita. Kita soal berikutnya nomor 22. Nah, ini sama. Sebuah kamar penyimpanan barang akan dibangun menggunakan kerangka baja. Nah, ini kerangka baja. Apa besarin dulu. Nah, kerangka baja. Kemudian baja berbentuk kubus dengan panjang sisi Y. Jika biaya bahan untuk membuat kerangka kubus adalah 6.000 per meter dan biaya bahan untuk membuat dinding penutup seluruh permukaan adalah 12.000 per meter persegi. Nah, berarti panjang Y-nya berapa? Nah, kita tahu bahwa di sini ini multiple choice, artinya pilihan ganda lebih dari satu ya, jamak ya, bisa lebih satu jawabannya. Kita cari dulu sekarang, berapa sih panjang yang dibutuhkan untuk membuat ruangan atau kamar penyimpanan barang? Berarti kan kalau kubus itu memiliki 12 rusuk. Nah, di sini tadi berarti kerangka kan 12 rusuk, maka kita kalikan ya.
Ininya kubus ada 6.000 per meter, ya kan? Di sini Y-nya 4 meter nih. Nah, ukurannya 4 meter. Di sini 4 meter. Berarti ini kalikan aja 12 kita kali 4, kemudian kali 8.000 ya. 8.000. 6.000 maaf. Kita kalikan 6.000 ya. Berarti dikali 6.000 rupiah. Berarti 48 kita kali 6.000. Nah, kita kalikan berarti 48 kita kali 6. 8 4 berarti 28. Nah, 288 ya. 288.000 itu adalah pembuatan karaka. Berarti yang opsi pertama betul. Opsi kedua itu kurang tepat ya. Opsi ketiga sekarang. Biaya pembuatan satu buah sisi. Nah, karena kubus itu sisinya sama dan ada 8 sisi ya. Karena 8 sisi kan kubus. Nah, misalnya ini kubus. Berarti dia hanya memiliki 8 sisi dan satu sisinya berapa sih kira-kira kebutuhannya? Jadi di sini per meter perseginya adalah 12. Berarti kita hitung aja sisi kali sisi yaitu 4 kali 4 yaitu hasilnya 16. Yang kita kalikan 16 kita kali dengan 12.000. Nah, kita kalikan sini ya, 16 kali 12. 12 plus 1, 3. Sekali 6, 2, 9. Nah, 1, 9, 2 ya. Coba. 16. Berarti 16 kali 12. Oh, ini bukan maaf, ini bukan 12.000 ya, tapi ini Bapak ganti 15.000 ya. Nah, 15.000. Berarti kalau 15.000 kali 12.000 itu berarti 0 buat 1, 3. Sekali 5, 5 ke 1 berarti 081. Berarti 180.000. Berarti jawabannya yang C betul, yang A juga betul. Ya, jadi caranya kayak gitu. Kan intinya ada satu buah sisi, berarti hanya satu sisi aja yang kita hitung ya, 16 ini. 4 4, 16 ya. Baik, kemudian nomor 23, sebuah kerucut memiliki garis pelukis. Nah, misalkan ini kerucut, seperti ini kerucut, kemudian ini ada tingginya. Nah, ini garis pelukis. Ya, garis pelukisnya di sini 15 cm. Jari-jarinya ke sini 7. Tinggal kita cari luas selimut. Berarti luas selimut itu rumusnya adalah Pi kali R kali S. PRS. Ya, Pi-nya berarti kita pakai 22/7. Kali 7 kali S-nya adalah 15. Kita coret. Ya, berarti 12. Maaf. Pi-nya itu anak-anak jika nanti di soal kalian menemukan Pi-nya tidak ada, ya, maka disimbolkan saja Pi. Ya. Maka di sini V dikali R ya, dikali 15 ya. Berarti tinggal kita kalikan saja sini. Berarti di sini 7 kali 15 kemudian dikali F ya, V ya. 7 kali 15 berarti 105 kali pi 105 pi. Jadi jawabannya adalah 105 pi. Oke, itu nomor 23. Selanjutnya nomor 24. Nah, titik T 2025 dan 2026 ditransaksikan oleh T 12/4. Maka koordinat planet titiknya adalah, nah ketika T ini masing-masing itu adalah dijumlahkan. Jadi 2025 itu ditambah dengan 12 ini. Nah ini ditambah. Begitupun juga yang bawah, yaitu berapa? 2026 ditambah minus 4. Nah, berarti 2025 tambah 12 itu adalah 2037. Ya. Sedangkan yang bawah 2026 ya, dikurangi 4 berarti 2022 ya. Jadi jawabannya 2037,2022. Nah, 2020 jawabannya yang A. Ya. 25. Jika T-nya negatif 8,5 adalah bayangan dari titik T 4,3 oleh transit T, maka datanya berapa? Nah, ini sebenarnya T awal sudah ada yaitu 4,3. Namun ketika ditransaksikan ini belum ada, jadi A, B-nya belum ada. Maka
bayangannya ini udah ada, yaitu negatif 8,5. Tugas kalian adalah mencari nilai T-nya, transaksinya berapa. Nah, transaksinya tinggal kita gunakan saja pakai rumus. Ketika 4 ditambah dengan A, itu hasilnya adalah negatif 8. Berarti A-nya sama dengan negatif 8 dikurangi 4. Berarti A-nya adalah negatif 12. Kemudian, sekarang negatif 3 ditambah B sama dengan itu negatif 3. Di sini kan 5. Ya. Berarti di sini 5 ditambah. Oh iya 5. 5 negatif 3 ditambah B itu hasilnya adalah 5. Negatif 3 ditambah B hasilnya 5. Berarti B-nya itu adalah 5 ditambah 3. Berarti B-nya adalah 8. Jadi di sini jawabannya adalah A-nya negatif 12, B-nya adalah 8. Berarti jawabannya yang A, yang ini yang benar. Oke. Kita lanjutkan soal 20. Oke, 26. Clarissa dan Lucky membeli buku tulis dan pulpen di toko yang sama. Ya, dengan kwitansi sebagai berikut. Nah, Clarissa ini membeli 3 buku, berarti misalkan 3B. Ditambah 5 pulpen, 5P sama dengan berapa harganya? 43.000. Kemudian di sini Rp34.000 itu 4 buku. Ditambah, oh ini dieliminasi nanti ya. Oke, kita lanjut di sini. 4 buku berarti 4P ditambah ya 2 pensil 2P sama dengan harganya 34.000. Nah, kemudian kita dieliminasi boleh ya, dieliminasi yang atas kita kali 4, yang bawah kali 3. 4 kali yang atas kali 4, maka itu jadinya 12B ditambah 20P ya kan, sama dengan 172.000. Sekarang yang bawah, berarti 3 kali 4, 12P tambah 6P sama dengan 102. Ya. Oke, 34 kali 3. Oke, 102.000. Nah, kita kurangi. Ini hasilnya negatif 14P sama dengan. Ya, karena dikurang. Berarti 172 dikurangi ini berarti di sini 70. Nah, 70.000 berarti P-nya adalah 70.000 dibagi 14. Maka di sini P-nya adalah 5.000 rupiah. Tadi P itu apa? P itu adalah pulpen. Jadi kita tulis ini pulpennya itu adalah 5.000 rupiah. Kemudian tinggal kita buku tulis. Nah, tadi harga 3 buku tulis berarti kan 3B ditambah pulpen, berarti udah ketahuan tuh pulpennya 5 kali 5.000. Itu hasilnya apa? 43.000. Ya. Kemudian ini 3B ditambah 25.000 sama dengan 43.000. Berarti 3B sama dengan 43.000. Kemudian dikurangi dengan 25.000. Nah, kemudian berapa 43.000 dikurangi 25.000 ya. Oke kan 3B. Berarti di sini kita tulis 43.000 dikurangi 25.000. 008 berarti 28 ya. 288 180.000. 180.000 dibagi 3 berarti hasilnya adalah 6.000. Ya 6.000. Ya, kemudian saya ingin membeli 5 buku tulis ya dan 7 pulpen. Ya. Tadi pulpennya 5.000, 5 kali 7 berarti 5.000 dikali 7 adalah 35.000.
Nah, kemudian buku tulis. Buku tulis itu harganya 6.000. 6 kali 5. 6 kali 5 berarti 30. Nah, 30.000. Totalnya adalah 65.000. Berarti jawabannya adalah yang gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya nomor 27. Seorang kontraktor merencana pemasang lampu sorot pada sebuah jalan, ya, jalan pada jembatan yang berbentuk melengkung, ya. Untuk alasan estetika dan efisiensi energi, ya, ia memutuskan untuk menempatkan sumber cahaya pada titik 7,4 di lantai. Berarti ini titik dasarnya. Dan mengarahkan cahaya ke sebuah cermin. Nah, ini berarti refleksi, ya, pada bidang vertikal. Ini refleksi X sama dengan 12. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin pertama itu adalah cahaya yang dipantulkan oleh cermin itu X sama dengan 12. Kemudian harus mengenai target pada sisi jembatan yang lain yang dicapai dengan memasang cermin pada garis horizontal. Nah, berarti ada dua di sini cerminnya, ada cermin X dan cermin Y, atau refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y. Nah, kemudian di sini diminta sehingga dasar jembatan dan proses pemantulan cahaya mengikuti prinsip refleksi. Nah, ini ada kata refleksi, berarti pencerminan. Nah, di sini setelah dua kali pemantulan, maka yang pernyataan benar adalah kita cari dulu sekarang. Ya, langkah pertama adalah yang kita cari. Nah, tadi titik awal. Nah, titik awal itu adalah 7,4. Jadi si R ini adalah 7,4. Ketika dia nanti direfleksikan terhadap garis X sama dengan 12, maka di sini yang berubah adalah X-nya. Ya, jadi 2 kali 12 dikurangi 7,4. 2 kali 12 kan 24. Berarti 24. Ya, kemudian dikurangi 7 itu 0,4. Berarti negatif 7,4. Nah, ini yang pertama. Ya. Nah, cermin X sama dengan 2 itu 7,4. Berarti yang pernyataan pertama betul ya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan berikutnya. Kita hapus dulu, langsung aja ke bawah. Nah, ini dia. Nah, koordinat cahaya yang setelah pemantulan kedua. Nah, sekarang kita cari pemantulan kedua. Pemantulan pertama itu tadi adalah 7,4. Sekarang pemantulan kedua. Nah, berarti kalau pemantulan kedua di 7,4 tadi ya. Jadi di 7,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Maka 7-nya tetap, X-nya berubah. Berarti 2 kali 3 dikurangi 4. Nah, berarti di sini 2 kali 3 berarti 6. 6 kurangi 4 berarti 2. Berarti di sini 7,2. Ya. Nah, berarti yang 7,6. Berarti yang pertama, koordinat akhir cahayanya 7,4 ya. Kedua, bayang keduanya itu adalah 7,2. Kemudian yang ketiga, di sini ada R baru. Nah, R baru. Berarti kalau R baru, kita sama caranya tadi. Ya, yaitu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan berapa tadi yang di atas itu adalah Y sama X sama dengan 12. Ya. Berarti sini 2 ya 2 kali H. Hanya berapa? Hanya di situ adalah 2 kali 12 dikurangi 2. Y-nya tetap. Itu berarti ini sama dengan 24,2 berarti 22,3. Kemudian ini direfleksikan kembali terhadap garis Y sama dengan 3. Maka di sini tinggal 2 kali, dua-duanya tetap tidak berubah, yang berubah adalah Y-nya. Y-nya berubah menjadi 2 kali 3 dikurangi 3. Ya, berarti 22,6 dikurangi 3 itu adalah 3. Jadi jawabannya 22,3 ya. Oke, tadi yang pertama itu adalah 17 ya. Coba kita cek dulu. Kan yang pertama itu
12. Oh ya, jadi di sini 2 kali apa Bapak ulang lagi ya di sini. Nah, yang pertama itu titiknya adalah 7,4 ya. Direfleksikan terhadap garis X sama dengan 12, maka 2 kali 12 dikurangi 7. Ya kan? 2 kali 12 kan 24. Nah, 24 dikurangi 7. Berarti 17,4. Nah, ini bayangan yang pertama. Berarti opsi pertama betul. Ya, jadi nanti dicek di silang atau checklist betul. Sekarang opsi yang kedua. Opsi kedua salah. Ya. Oke. Di sini kenapa? Karena ini bayangan kedua. Ya, M cahaya M-nya itu bayangan kedua. Cahaya M-nya bayangan kedua di sini kita direfleksikan kembali 17,4 ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Maka jawabannya 17,4. 2 kali 3 kurangi 4. Jadi 17,1. Nah, sini. Oke, kemudian yang ketiga, di cuma 3 berarti di sini 4 ya. 2 kali 3 yaitu 2 kali 3 berarti 6. 6 dikurangi 4. 6 kurangi 4 kan berarti 2 ya. 17,2. Berarti nggak tepat juga. Yang terakhir itu adalah di sini 2,3. R barunya 2,3. Maka R akhirnya berapa? Nah, kita cek sekarang. 0,3 direfleksikan terhadap tadi X sama dengan 12 itu maka 2 kali 12 kan 24. 24 dikurangi 2 berarti 22,3. Nah, ini bayangan pertama. Di sini bayangan kedua. Bayangan keduanya berarti tinggal di Y-nya. Ya. Yaitu di sini 3. Berarti 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 3 berarti itu 3. Nah, ini harusnya 22,3 ya. Yang ininya 3. Nah, berarti yang tepat itu adalah yang A. Nah, yang B juga tadi yang B adalah 17,4. Tepat ya yang B ya. Ya, yang B nggak tepat ya karena ini 17,2 yang keduanya. 2 kali 3, 6 kurangi 4. Nah, ini yang ini juga kurang tepat, ini kurang tepat dan tepat yang D ya karena ini gak Bapak ganti jadi 3, 22. Baik anak-anak, itu pembahasan PG dari Bapak. Untuk yang soal esainya kalian bisa mengerjakan ya sendiri, bisa dilihat dari soal PG-nya. Terima kasih. Dari Bapak, ya tetap semangat Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.